Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin rasulil karim khatamin nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Barokah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan kehormatan untuk berdiri di dalam jemaah sekalian. Berapa menit ya? 10 menit. Oh, 15. Saya kemarin di Baitul Hikmah itu diberi waktu 7 menit. Katanya izin dari Satgas COVID-19 7 menit. Ya. Malam diingatkan menjang-enjang 7 menit nggih. Sampai masjid diolehke meneh 7 menit nggih. Menawa langsung kula nyekel stop buat. Nah. Alhamdulillah matur nuwun ingkang tasih kersa lenggah mirengaken menawa badhe kula aturaken. Sebab wonten ingkang sampun kondur, tak hitung wae 37. Bapak Ibu loro madhep mriku tak hitung 37. Pagi hari ini saya hanya ingin ikut urun rembuk tentang masalah pengaruh takwa. Kita semua tahu bahwa kita puasa ini ujung-ujungnya tujuannya adalah agar supaya kita bertakwa, bukan menjadi orang-orang takwa ya. La'allakum tattaqun, bukan la'allakum muttaqun, beda. Di situ tidak menggunakan kata benda, pelaku, atau tidak menggunakan isim fa'il, muttaqun atau muttaqin, tapi menggunakan tattaqun. Itu berarti fi'il, kata kerja. Kata kerja apa? Bentuk fi'il mudhari itu. Ittaqa yattaqi, yattaqun tattaqun. Tattaqun berarti agar supaya kamu ya bertakwa. Kamu semua bertakwa. Lah fi'il mudhari itu kan menunjukkan fi'il yang menunjukkan waktu sedang dan yang akan datang. Jadi present continuous dan future, sedang dan yang akan datang, itu fi'il mudhari. Ada dua waktu ya, sedang dan yang akan datang. Artinya apa? Sekarang dan yang akan datang berarti terus menerus. Berarti takwa itu kata kerja yang menunjukkan bentuk terus menerus, itu tatakun itu. Berarti nggak pernah selesai karena terus menerus, nggak pernah selesai. Jadi nggak bisa kemudian saya sudah jadi orang yang takwa kok, saya sudah bertakwa, nggak perlu poso meneh gitu. Katanya kalau tujuan sudah tercapai kan selesai, ya. Kayak kita dulu waktu muda, setelah umur sekian saya akan kawin. Nah, tapi kalau kemudian sudah kawin kan selesai, perkara kawin meneh itu alangan. Tapi begitu tujuan tercapai seharusnya sudah selesai tatakun. Oleh karena itu takwa itu sebenarnya adalah satu proses yang berlangsung terus menerus. Proses apa? Nah, ini dalam diri manusia itu ada dua naluri ya, paling tidak ya, yaitu naluri perasaan takut atau khauf, dan yang kedua yaitu perasaan harapan, cita-cita, asa yang ingin dicapai. Itulah dalam kata takwa itu menurut para ahli bahasa itu mengandung dua unsur itu. Jadi ada unsur kekuatan yang mendorong itu harapan, jadi ada unsur kuwah. Maka ada yang mengatakan memang kata takwa itu
satu rumpun dengan kata quwah, qawa atau qawiyah, yaqwa, quwatan. Dan juga ada unsur khauf yang berujung pada menjaga diri, memelihara, hati-hati. Karena ada khawatir itu artinya hati-hati, bukan tidak berbuat apa-apa. Khawatir apa? Sehingga dia bisa menjaga dirinya. Khawatir masuk ke dalam dosa, maksiat, maka dia bisa menjaga diri. Maka dalam terjemah di Al-Quran itu ada yang menerjemahkan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian dapat menjaga diri dalam kurung dosa. Dalam tafsir Jalalain itu ada jelas la'allakum tattaqun itu diartikan sebagai wiqayatan anil ma'asi, bisa menjaga diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Jadi kalau ada orang kok sudah tidak punya perasaan takut, nggak ada punya perasaan asa atau harapan, berarti bukan manusia lagi. Jadi kalau dia mengatakan aku rawedi karo sapa-sapa, itu berarti dudu menungso. Sama dengan saya sudah nggak punya harapan apa-apa, oh itu dudu menungso menah itu. Berarti dia bunuh diri mesti, karena dia sudah putus asa. Nah, makanya kalau orang yang stres putus asa itu gampang itu diajak meledakkan diri, bom bunuh diri itu, wah, diiming-imingi. Kan banyak orang-orang kayak di Jakarta kemarin itu yang, atau di Makassar itu, gampang itu kalau orang-orang yang stres itu menghadapi dunia ini sangat berat gitu, diajak aja berani mati, bukan berani hidup, tapi berani mati, gampang toh, terus dijamin masuk surga. Surgane sapa? Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir. Islam ini adalah untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk membunuh orang-orang kafir. Nah kalau gitu caranya gampang. Maka waktu Rasulullah itu dulu, waktu umatnya tersiksa, kemudian sampai beliau kemudian memerintahkan untuk mengungsi ke Abyssinia, atau kalau sekarang ya Ethiopia, ya, Habsi, Habasah. Rasulullah sendiri pernah mengungsi atau hijrah itu ke Taif, sampai-sampai Jibril itu menawari Rasul, gimana Rasul kalau orang-orang kafir itu kemudian ini gunung Uhud saya angkat, saya dibleke ditibake di orang-orang kafir itu biar mati semua. Jangan, dia adalah orang yang belum tahu, layak lamun, mereka itu memang belum tahu, belum mengerti apa itu Islam. Jadi dalam hidup ini selalu ada itu yang namanya perasaan khawatir atau takut, kemudian ada asa ataupun harapan. Itu yang satu mendorong untuk berbuat sekeras-kerasnya, yang satu untuk menjaga diri perasaan khawatir itu agar supaya lebih hati-hati. Dan itu selalu begitu. Orang yang ingin mendapatkan panen yang besar, seorang petani, maka dia akan bekerja sekeras-kerasnya karena dia punya harapan, ya, punya rojak, bahasa Arabnya rojak, harapan. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran sering memakai fi'il mudhari juga, yarju, ya, yang mengharapkan, yarju, rojak, roja'a, kemudian yarju. Dan di sini harapan yang sesungguhnya itu nanti hanya semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bekerja, misalnya orang yang seorang petani, karena dia mengharapkan hasil yang melimpah, maka dia dengan rela mengorbankan dirinya pagi, siang, sore, dia bekerja di sawah, bahkan rela panas-panas, hujan, tidak dihiraukan, nggak ada masalah, karena dia ingin mendapatkan panen yang sebesar-besarnya. Dalam benaknya itu, dalam pikirannya itu selalu ada ucapan man zaro'a hasoda, sing sapa wonge nandur mesti panen. Kepengen panen kok ora gelem nandur,
Yaitu orang-orang sekarang ini kan banyak yang di kota ini ora usah apa mangan sego, mangan pari, apa makan nasi, tapi nggak mau nandur, cukup beli di Beringharjo atau di pasar Talok. Sekarang gitu, manjada wajada, yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang melimpah atau yang diharapkan. Tapi kalau asa atau harapan yang berlebihan tidak diiringi dengan rasa khawatir kalau misalnya jangan-jangan kalau saya kerja keras malah badan saya rusak kalau terlalu keras, kalau rusak nanti sakit, kalau sakit nanti hasil panennya malah habis untuk berobat. Sama dengan orang yang beribadah ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan ini apa namanya, bermanfaat apa tidak, ini jangan-jangan malah jatuh ke dalam dosa. Satu ibadah yang diada-adakan, yang mengada-ada, kemudian dia sholat subuh 2 rakaat masih kurang, maka dia tambah jadi 1, jadi 3 rakaat. Ini namanya ifrat. Kemudian dia harusnya karena sakit maka dia tidak kuat berdiri dan memaksakan diri untuk sholat berdiri, karena harapannya sholat berdiri itu lebih sempurna daripada sholat yang duduk. Ini namanya ifrat. Maka Rasulullah pernah menegur itu, istri beliau sedang dalam keadaan sakit kemudian memaksakan diri untuk berdiri sampai badannya diikat dengan tali, dengan tiang. Tali ini harus soko. Terus kalau di sini berarti pilar itu ya, ditegur Rasulullah, itu namanya ifrat atau berlebihan. Maka kalau tidak kuat berdiri ya duduk, ya nggak kuat duduk ya berbaring nggak kuat dengan isyarat, nggak kuat ya wes berarti disolati. Maka kita tidak usah ngoyo, nggak boleh berlebihan. Tapi juga jangan sampai naik, itu namanya tafrid. Allah saya kok nggak kuat berdiri, ya udah sholat duduk saja, padahal masih kuat. Itu di Arab Saudi sana itu, di Masjidil Haram, coba lihat Masjid Nabawi itu banyak orang yang sholat itu duduk pakai kursi, nggawa kursi, padahal waktu sop di depannya kosong itu bisa ngangkat kursi loh, diangkat maju mengarep loh. Ini piye to iki? Wong ngangkat kursi kuat narik mengarep kok malah sholatnya nganggo kursi. Dan ada yang tanya sama saya, itu mazhab apa itu ya Ustadz, kok ada begitu? Itu mazhab wong keset. Itu namanya tafrid, itu namanya. Sehingga ini juga tidak boleh, maka harus tengah-tengah. Jadi kita memang berusaha untuk mendapatkan surga, yaitu dengan berbuat yang berkualitas yang sebaik-baiknya sampai tingkatan ihsan ya, sampai kemudian, tapi juga tidak boleh kita kemudian mengabaikan bahwa kita juga harus khawatir juga, jangan-jangan itu malah bisa kita karena terlalu ngoyo, maka itu bisa juga kita menjadi jatuh ke dalam perbuatan maksiat ataupun yang tidak tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebenarnya dua hal ini adalah sesuatu yang tidak harus dipertentangkan, tapi harus dikombinasikan, sehingga antara harapan dengan khauf itu ibaratnya kalau dalam mobil itu rem sama gas ya. Jadi kalau bagaimana kita digas itu, tapi juga supaya cepat, tapi juga jangan lupa kita harus juga sewaktu-waktu juga nginjak rem. Kalau jangan-jangan nanti malah apa namanya nabrak-nabrak dan sebagainya, maka perlu ada pengendalian, itu yang namanya rem itu. Nah dalam puasa ini itu dua-duanya diperbaiki, baik rojaknya dan juga khaufnya itu diservis, dibuat yang sebaik-baiknya, seimbang. Makanya dalam puasa ini juga ada yang namanya iming-iming itu. Kalau kita beramal pada bulan puasa ini akan dilipat gandakan pahalanya. Ini kan rojak, ini berarti harapan, meningkatkan harapan sehingga kita menjadi sekuat-kuatnya. Sedangkan kalau yang itu juga ada
Tapi banyak loh orang yang puasa hanya dapatkan lapar dan dahaga. Ruba so'imin laisal ilal ju'wal atos, hanya lapar dan dahaga. Maka itu namanya khauf, khawatir, kekhawatiran. Jadi harus ada remnya, harus ada pengendalian dirinya. Jadi kita cepat tapi juga selamat. Yang terakhir, mungkin yang pernah belajar vektor gaya. Vektor gaya itu kalau ada dua buah gaya itu kalau digabung itu nanti akan menghasilkan gaya yang optimum yang disebut dengan resultan. Seperti helikopter itu, helikopter kok bisa maju mengarah itu gimana? Wong dia baling-balingnya begini, harusnya kan hanya gaya angkatnya ke atas, sama ada gaya yang bekerja kan hanya ke atas sama ke bawah, gravitasi itu menuju bumi, ke atas sama ke bawah, tapi kok bisa maju ke depan? Nah itu karena dia nanti baling-baling itu bisa dikendalikan sehingga bisa membentuk sudut tertentu sehingga nanti akan menghasilkan gerak ke depan, dan itulah yang disebut dengan resultannya itu. Sama dengan kita ada gaya yang menuju ke arah harapan, menuju ke arah kerja keras ya, maksimum, tapi juga ada remnya, ada gasnya tapi juga ada remnya. Khauf itu kekhawatiran, sehingga kalau digabung itu akan menghasilkan satu hasil yang disebut dengan takwa itu. Jadi takwa itu sebenarnya adalah kombinasi antara rojak dan khauf, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang sangat optimum, bukan maksimum ya, tapi optimum, hasil yang banyak tapi yang berkualitas. Jadi tidak hanya mengejar kuantitas tapi juga kualitas. Jadi kalau misalnya kita membaca Quran orang mengejar target pokoknya saya sebulan ini paling tidak saya harus bisa khatam 5 kali atau mungkin 10 kali, itu namanya hanya kuantitas saja. Kualitasnya kita harus belajar, kita harus tadabbur Al-Quran juga, sehingga kita bisa di samping kita mengharapkan hasil yang sebanyak-banyaknya, tapi kita juga harus bisa mengendalikan diri kita sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan kita nanti bisa meningkat kualitas keislaman kita ini sehingga menjadi paling tidak berapa persen orang-orang yang menjadi orang yang bertakwa itu sekian persennya, ketakwaan kita meningkat sekian persen. Kalau tahun lalu mungkin hanya meningkat 10%, ya sekarang kita bisa tingkatkan menjadi 20% dan seterusnya, karena tatakun itu bentuknya sedang dan yang akan datang. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.